Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngobrol Online. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya ditemani untuk melakukan ngobrol online. Yang mana ngobrol online kali ini kita membahas mengenai desentralisasi fiskal. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mita Kurnia Dewi dan teman saya yaitu Yana Septiana. Halo Mbak Yana, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Mita. Tetap menjaga kesehatan ya di masa pandemi seperti ini. Semoga kita bisa segera berjumpa lagi di kampus. Amin. Nah, Mbak Yana, sebelum kami membahas mengenai desentralisasi fiskal, saya kasih pengantar dulu mengenai desentralisasi fiskal ini. Jadi pada era awal reformasi ditandai dengan kebijakan pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka terjadilah desentralisasi menyangkut keuangan daerah. Akibat adanya otonomi daerah tersebut, yaitu adanya pembagian kewenangan di bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan ke daerah antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, kami akan membahas seputar perihal desentralisasi fiskal mulai dari pengertian, tujuan, bentuk, model, dan prinsip, dan kelebihan dan kelemahan. Serta nanti kita bahas undang-undang yang mengatur tentang desentralisasi fiskal ini. Wah, seru sekali ya Mbak Mita pembahasannya. Jadi bagaimana Mbak Mita? Oke Mbak Yana, pertama kita bahas pengertian dari desentralisasi fiskal dulu. Sebelumnya, apa sih pengertian dari desentralisasi fiskal itu Mbak Yana? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Mita. Jadi, desentralisasi fiskal itu kan terdiri dari dua kata, yaitu kata desentralisasi dan kata fiskal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata desentralisasi ini berarti sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah atau penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan. Sedangkan dalam KBBI, fiskal berarti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Jadi dapat dikatakan singkatnya bahwa desentralisasi fiskal ini pelimpahan wewenang keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait pajak dan pendapatan untuk diatur secara mandiri oleh daerah. Oh, terima kasih Mbak Yana. Jadi desentralisasi fiskal ini adalah pelimpahan keuangan kepada daerah dari pusat gitu ya Mbak Yana? Iya. Oh iya, dengan adanya desentralisasi fiskal ini tentu memiliki tujuan dong. Jadi sebenarnya apa sih tujuannya dari adanya desentralisasi fiskal ini? Nah, ya itu Mbak Mita. Tujuan desentralisasi fiskal ini secara umum untuk memberi dorongan dan kesempatan kepada daerah untuk memanfaatkan perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan serta berbagai masalah keuangan di daerahnya masing-masing. Selain itu, adanya desentralisasi fiskal ini bisa meningkatkan pelayanan publik di daerah, meningkatkan sumber daya nasional, pelaksanaan kegiatan pengalokasian ke daerah itu bisa tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Nah, jadi gitu Mbak Mita. Ini kita kan ngobrol-ngobrol ya. Jadi boleh dong gantian saya dan penonton semua bisa mendengarkan Mbak Mita berasumsi. Ya, boleh dong Mbak Yana.
Oke, jadi kita kan tadi sudah membahas pengertian dan tujuan. Selanjutnya mengenai bentuk dan prinsip desentralisasi fiskal. Jadi apa saja sih Mbak Mita bentuk desentralisasi fiskal ini jika dilihat dari tingkat pengambilan keputusan? Silakan Mbak Mita. Ya, jadi jika dilihat dari pengambilan keputusan ini ada tiga. Yang pertama yaitu dekonsentrasi, yang kedua itu delegasi, dan yang ketiga yaitu devolusi. Nah, yang pertama, dekonsentrasi ini merupakan penyerahan tanggung jawab dari pusat daerah. Jadi intinya itu tugasnya pusat, tapi diberikan tanggung jawab itu kepada daerah. Kalau dekonsentrasi kan daerah itu hanya pelaksana tugas, tetapi tetap atas nama pusat. Yang kedua yaitu hampir sama dengan dekonsentrasi, bedanya daerah ini menjadi wakil atau agen bagi pemerintah pusat. Kalau dekonsentrasi kan daerah itu hanya pelaksana tugas. Kalau delegasi ini mewakili pusat untuk melaksanakan fungsi, terutama yang beratasnamakan pusat. Yang ketiga yaitu devolusi, yang mana devolusi ini adalah pelaksanaan dan kewenangan yang dilakukan merupakan tanggung jawab daerah. Oke, Mbak Mita. Jadi ada 3 bentuk desentralisasi fiskal ya. Yang pertama dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Nah, sekalian nih bahas prinsip. Jadi apa sih Mbak Mita prinsip yang harus digunakan pada desentralisasi fiskal ini? Oh iya Mbak Yana, jadi dalam melaksanakan prinsip desentralisasi fiskal ini, prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan adalah prinsip money solve for fashion. Maksudnya, setiap pelimpahan atau penyerahan kewenangan pemerintah memiliki konsekuensi terhadap anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Jadi itu Mbak Yana bentuk dari prinsip desentralisasi fiskal ini. Selanjutnya, pasti kebijakan desentralisasi fiskal ini memiliki dampak atau kelemahan serta manfaatnya dong. Mungkin Mbak Yana bisa memaparkan. Baik, Mbak Mita. Jadi untuk manfaatnya sendiri ini menurut Bahel ada 2. Yang pertama yaitu efisiensi ekonomis. Maksudnya penyelarasan anggaran daerah untuk pelayanan publik itu lebih mudah. Yang kedua, peluang peningkatan pajak negara melalui pajak daerah. Nah, selain itu, untuk kelemahan sendiri menurut Bahel itu ada 4. Yang pertama, sulitnya menerapkan kebijakan pertahanan ekonomi karena masing-masing daerah memiliki pendapatannya masing-masing. Yang kedua, kontrol pemerintah pusat itu menjadi lemah karena itu tadi sudah memiliki kebijakan dalam mengatur fiskalnya. Yang ketiga, biaya yang ditanggung itu lebih besar daripada keuntungan. Dan keempat, sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang merata. Jadi itu manfaat dan kelemahan adanya desentralisasi fiskal, Mbak Mita. Oh iya, ngobrol-ngobrol dari tadi ini hampir lupa peraturan atau undang-undang yang mengatur desentralisasi fiskal ini. Kalau boleh tahu peraturannya apa saja sih Mbak Mita? Oh iya Mbak Yana, jadi dari proses kebijakan desentralisasi tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua peraturan tersebut sudah mengalami beberapa kali pembaruan atau revisi. Hingga yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi itu Mbak Yana. Wah Mbak Yana, tidak terasa ya kita dari tadi sudah ngobrol-ngobrol membahas tentang desentralisasi fiskal ini. Mulai dari pengertian hingga kelemahannya. Kalau begitu boleh dong disimpulkan inti dari pembahasan kita.
Oke, jadi Mbak Mita, inti pembahasan kita kali ini bahwa desentralisasi fiskal ini hadir karena adanya kebijakan otonomi daerah. Nah, desentralisasi fiskal ini merupakan pemberian kekuasaan dan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan mengenai pajak dan pendapatan daerahnya. Tujuan desentralisasi fiskal ini secara umum adalah untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan adalah prinsip money should follow function, yang artinya setiap daerah memiliki konsekuensi anggaran untuk melaksanakan wewenang tersebut. Jadi begitu Mbak Mita. Wah, seru juga ngobrol kita di siang hari ini ya Mbak Yana. Meskipun di masa pandemi seperti ini kita masih bisa berdiskusinya meskipun lewat online seperti ini. Semoga kita bisa secepatnya ngobrol langsung ya. Sampai jumpa Mbak Yana. Semoga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.